Jadi ini suasana di preskon Surga 3. Gimana Pak? Suka Pak dengan Surga Pak? Top. Surga 3. Surga 3, oke Pak. Cool. Hai. Saya lihat Surga 3 ini lebih berkembang dan surga ini reverse-nya Surga 1. Jadi Surga 1 prasnya yang bawa istilahnya dia bawa istri kedua, poligami. Nah, Surga 3 poliandri. Jadi belum pernah saya lihat film Indonesia ada poliandrinya. Jadi ini sesuatu yang menarik dan saya kira kalau buat saya Surga 3 it could happen to you. Kata-kata itu saya menarik sekali. Jadi bisa aja, wah ini tetangga gue nih, ini bisa dingalami temen gue atau temen saya ngalamin ini. Ada faktor-faktor yang kita ada relatable factornya, bukan poligami atau poliandri, bukan konflik suami istri, tapi sama anaknya, suami istrinya, kayak apa, ego kita. Jadi ada relatable factor yang family banget. Ini very family movie. Kalau buat saya salah satu film dari MD yang unsur keluarganya lebih dekat, lebih kental. Itu yang menarik. Membuat film dengan tema keluarga, cinta, terus pasangan itu memang hal yang menarik karena di dalam pasangan itu selalu ada dinamika. Tidak hanya sekadar pelakor, tetapi ada yang paling penting adalah ada perlawanan terhadap diri sendiri. Jadi pada saat kita melakukan melawan ijab kabul, dan itu kan sebetulnya kan dia tidak hanya sekedar berjanji kepada orang tuanya, tapi juga lebih penting adalah berjanji kepada dirinya sendiri untuk kita hidup bersama selamanya dengan orang yang akan kita nikahi tersebut. Nah, pada saat perjalanannya kan selalu ada yang namanya ego, ya kan? Nah, ego itu sebetulnya adalah tema yang menarik yang bisa diolah menjadi banyak sekali versi. Jadi pelakor, perselingkuhan itu adalah akibat sebetulnya. Akibat dari apa? Akibat dari kita pasangan, ya kan, pasangan yang terlalu yang terlalu memanjakan egonya, kan muncul drama kan. Nah, drama itu yang kemudian lahir di dalam Surga yang Tak Dirindukan, ya kan, dari Surga yang Tak Dirindukan 1. Jadi seorang keluarga yang udah komitmen, tiba-tiba suaminya keluar dari rumah, pulang-pulang udah kawin, ya kan. Dan apapun alasannya, maupun alasannya itu adalah kecelakaan, mau alasannya menolong, alasannya empati dengan orang, atau whatever, alasannya apapun. Tapi kan faktanya adalah dia adalah menikah. Nah, bagaimana kita akan menghadapi itu? Ya kan? Nah, kemudian berkembang, akhirnya kemudian menjadi surga yang kedua. Surga yang kedua bagaimana berbicara tentang komitmen bahwa rumah tangga ini harus dipertahankan karena si perempuannya harus meninggalkan lebih dulu, ya kan, bagaimana masa depan keluarga, masa depan anaknya, masa depan surga yang ada di dalam rumahnya harus dipertahankan, ya kan. Akhirnya kemudian dia meminta untuk si istri berkorban, ini perempuan berkorban agar supaya suaminya tetap menikahi si istri keduanya itu. Nah, kemudian saya pikir itu selesai, ya kan, saya pikir selesai, tapi ternyata ada juga ternyata cabang-cabang dramatik yang bisa dikembangkan lagi. Akhirnya kemudian lahirlah surga yang ketiga, yaitu berbicara tentang bagaimana ketika istrinya keluar dari rumah, pulang ternyata bawa laki-laki yang ada di dalam masa lalunya. Terus bagaimana sikap suami? Jadi itulah perjalanan surga 1, 2, dan 3 itu ternyata punya spesifik dramatik yang ujung-ujungnya kembali kepada ego kita itu ditantang, karena di dalam ego itu ada setan, ya kan, ada nur cahaya. Tinggal kita memilih kemana, memilih kita mengikuti setan atau kita mau kembali kepada nur ilahi itu.
Mas, kebayang nggak dulu kita di waktu 1 bahwa ini akan seperjalanannya sampai 3, Fedi? Enggak kebayang karena sebenarnya begitu yang kedua juga alhamdulillah masih box office, masih diterima. Oh ini ada dong. Karena ternyata masih disukai masyarakat dan ternyata ceritanya pun juga masih bisa nemu cerita yang keren yang twistnya gak disangka-sangka. Tetap walaupun ini dari franchise yang sama, penonton dapat sesuatu yang baru deh. Kesannya kayak belajar baru lagi karena aku sadar bahwa ini memerankan peran yang sudah sangat besar sebelumnya, sudah pernah diperankan oleh orang lain. Jadi kayak belajar ulang, adaptasi lagi, ya gitu deh. Ada di awal tuh kayak yakin gak yakin gitu, bisa apa nggak ya? Tapi akhirnya apa yang membuat Marsha, oke, yes, I will take this role gitu? No, dari awal I took the role, Okay, tapi ketika berjalan ternyata baru menyadari bahwa bebannya lebih ternyata berat, buat aku berat. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan banyak ngobrol sama sutradaranya. Kebetulan aku sama Prita udah kenal lama, dan dia selalu meluangkan waktu yang begitu banyak, walaupun di sela-sela syuting pun ketika aku nggak yakin, ketika aku banyak pertanyaan dan ragu gitu, selalu ada waktu gitu. Jadi untungnya itu. Dan juga ada teman-teman lain yang udah bergabung di Surga sebelumnya kan, ada Fedi gitu, jadi juga banyak bantu dari teman-teman. Oke, Marsha, you did a great job, so thank you very much ya sudah mengambil peran ya, sudah bergabung di Surga yang Tak Dirindukan 3. Terima kasih. Terus aku mau diajak lagi. Gitu. Seru, menyenangkan, terus kan ceritanya tuh kayak nggak ketebak gitu, kayak udah ada 1-2 tapi yang ketiga kayak bam gitu. Jadi menyenangkan, ya kalau bisa ada karakter aku lagi di berikutnya. Iya. Terus duetnya sama yang situ juga ya? Kenapa? Duetnya sama majikannya juga bosnya. Iya betul, menyenangkan. Oke. Pengalaman yang berkesan udah pasti orangnya seru-seru semua, terus udah kayak gitu di direct dengan orang yang luar biasa, karena kan memang Mbak Prita dan juga Mas Anu orang yang sangat detail kan, jadi tetap harus pada pakemnya gitu. Apalagi di sini kan karakter aku baru dan kayaknya kemungkinan juga akan 4, 5, 6, 7, 8 kayaknya ada aku. Gitu. Tapi yang paling serunya itu adalah waktu itu aku syuting kan, biasanya kita dikasih waktu untuk pulang dulu sehari, terus pas balik tiba-tiba itu pandemik jedar, jadi mau nggak mau harus break. Itu yang di situ seru sih. Wah. Yang lucunya nih, Surga yang tadi Dirindukan 3 itu kita readingnya langsung di Jogjanya. Jadi kan biasa kan kita kalau reading kan harus di Jakarta dulu apa segala macam kan. Mungkin kalau pemeran utama ada beberapa kali ketemu lah sebelum ke Jogja. Tapi kalau kayak gua yang supporting gitu-gitu Mbak Asma, gua cuma reading langsung di Jogja. Saking udah solidnya gitu loh. Maksudnya udah ngerti, dialog ini mah kalau diucapin Amran, kalau dibuat Hartono, ini buat Mas Pras, udah jadi aja gitu. Pokoknya jadi lucu aja. Jadi reading baru di Jogja, itu lucu juga tuh. Tantangannya harus menyamai cara berpikir Surga 1 dan Surga 2. Oh gitu. Apa yang paling menjadi catatan? Yang paling jadi catatan ini sih sebenarnya, maksudnya kan ini kan film religi ya, jadi kisi-kisi untuk tidak keluar dari, tidak terlalu, ya kan aku masih minim Mbak gitu kan, jadi ya banyak konsultasi sama Mas Anufi terutama. Pas lihat previewnya gimana Mbak? Kamu merasa ini sesuai atau gimana? Aku suka banget loh by the way. I'm happy sih Mbak. Aku waktu Mbak Asma DM dan bilang suka tuh, aku bener-bener baru aku teryakinkan bahwa oh ya oke, berarti cukup deliver. Oke. Gitu. Ya ada satu challenge yang berbeda aja sih sebenarnya, karena muncul di Surga 2 sebagai karakter yang berbeda, terus tiba-tiba tidak ada kesinambungan antara karakter yang aku perankan di Surga 2 dengan Surga 3. Padahal yang kangen Dokter Syarif banyak loh. Jadi ketika berperan sebagai Dokter Syarif terus sekarang tiba-tiba jadi Pak Ray gitu, itu
ada tantangan tersendiri sih, gimana nih bisa meyakinkan penonton bahwa mereka adalah karakter yang berbeda gitu, yang tidak saling berkaitan. Itu aja sih sebenarnya tantangan yang paling sulit. Pandemi tantangannya, kalau dari tantangan kami adalah waktu kami lagi 60% syuting, Covid, PSBB, tutup, harus berhenti syuting, mulai lagi di bulan Juli. Saya khawatir karena kan gini loh, aset kita kan artis, kru semua, udah syuting. Kalau terjadi apa-apa, bubar ini film. 60% udah jadi nggak ada hasilnya. Nah itu jadi selalu jadi apa ya, ngeri-ngeri sedap gitu, takut. Kayak apa sih ini selesai, jadi waktu syutingnya selesai, alhamdulillah, terima kasih, udah selesai syutingnya. Dia tegang juga, terus di pandemi ini gimana kita bisa atasi dengan quality yang terbaik, budget naik, jadi banyak sekali problem yang kita alami, yang akhirnya alhamdulillah semua beres lancar. Sebenarnya waktu kita syuting ini juga kita sempat stop sebentar gitu, karena pandemi masih awal-awal. Habis itu kita bisa lanjut, kita selesaikan semua filmnya. Balik lagi sih, kekompakan semua tim untuk sama-sama naruh hatinya di proyek ini, itu yang membuat proyek ini bisa selesai dengan baik. Pas ending justru pandeminya, ketemu pandeminya itu pas tinggal sehari lagi syuting. Kalau yang gua, kalau yang Reza sama Fedi Nuril kayaknya masih ada 1 minggu syuting gitu ya. Tapi kalau yang gua itu tinggal 1 hari. Itu pas banget pandemi, jadi kita harus dipulangkan baru syuting lagi setelah sudah aman kondisi Indonesianya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi untung chemistry-nya para pemain kan kuat-kuat semua karena udah barengan dari 1-2. Jadi kayak begitu ketemu lagi udah gampang bahkan nih. Terus kan berapa persen nih dari syuting yang kita udah di pandemi ya? 20% kita kena pandemi. Nah, tantangannya itu gimana lagi tuh? Wah, itu namanya syuting. Kita diberlakukan, kita kan kaum berkelompok. Tiba-tiba kita dibatasi social distancing, yang ada ring 1, ring 2 harus per berapa hari gitu ya. Jadi ya itu sih tantangannya, mau ngomong sama extras juga berlapis-lapis. Itu sih tantangannya tuh, jadi susah untuk nge-reach langsung gitu. Itu lumayan mengubah sistem, dan jadinya kita mungkin agak delay kalau mau ngomong segala sesuatu ke departemen lain atau ke pemain. Karakter Meros kan yang tadinya bukan Mbak Marsha Timothy, sekarang Mbak Marsha Timothy gitu. Jadi karakternya adalah keseruannya adalah ketemu Mbak Marsha Timothy, karena jujur aja ngefans sama Mbak Marsha Timothy. Akhirnya dapat kesempatan gitu main bareng gitu. Jadi kayak itu. Banyak scene bareng nggak? Ada beberapa yang di meja makan yang kayak gitu-gitu. Jadi sempat deg-degan juga ya, karena kan Mbak Marsha tuh baru bersinar yang film Marlina udah 4 babak tuh. Jadi benar-benar ngefans itu, tiba-tiba ada kabar Meros digantikan oleh Mbak Marsha Timothy. Itu jadi pengalaman seru sendiri, karena pas satu scene di rumah, wah cerita gitu sama Mbak Marsha, Mbak, aku ngefans Mbak sama Mbak Marsha nih, sama Jegel, ada satu lagi karakter kan, Jegel, kita ngefans nih berdua nih gara-gara Martina nih, pas banget satu scene sama Mbak Marsha, itu deg-degannya tuh satu meja makan tuh berasa gitu. Itu sih. Nggak terlalu banyak sebenarnya adjustmentnya, karena menurutku Marsha Timothy is one of our best actors in her generation gitu ya. Jadi mudah sekali untuk juga masuk ke dalam peran yang diperankan sama Caca tuh, nggak ada kendala sama sekali, alhamdulillah. Buat saya sebetulnya Meros tetap Meros, Pras adalah Pras gitu loh. Yang membedakan adalah siapa yang bisa membawakan Meros, siapa yang bisa membawakan Pras, kan itu sebetulnya. Nah, buat saya siapapun bisa. Surga yang tak dirindukan adalah trilogi. Jadi saya kalau udah nonton 1 dan 2, dan ini trilogi dari novel Islamic book fair terbaik tahun 2008, dan trilogi dari film Indonesia terlaris, Indonesia Box Office ya Pak ya, kita Pak ya, nomor 1 tahun 2015 gitu. Jadi saya kira itu alasan yang di luar yang lain ya, teman-teman bisa melihat jajaran cast ya, dan kekuatan cerita, dan ada nama-nama Mas Hanung juga di sini. Kenapa pakai nama-nama ya Mas? Nama Mas Hanung di sini ya. Artinya semuanya gitu ya, kalau buat saya, dan tadi juga soundtrack ya. Jadi kalau buat saya tidak ada alasan. Yang ada
ada adalah tidak ada alasan. Mas tanya 5, saya bisa kasih 12 Mas, nanti kita prank. Baiklah Mbak Asma, berikan tepuk tangan sekali lagi dong Mbak Asma, luar biasa. Segera saksikan Surga yang Tak Dirindukan 3 di Disney Plus Hotstar. Buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan Surga yang Tak Dirindukan 3. Iya, saksikan Surga yang Tak Dirindukan 3 di Disney Plus Hotstar tanggal 16 April. Saya Prita Gitaria Negara, sutradara Surga yang Tak Dirindukan 3. Jangan lupa nonton di Disney Plus Hotstar. Surga yang tidak dirindukan 3, jangan pernah berpikir bahwa surga yang tidak dirindukan 3 ini bicara tentang poligami. Salah, ini berbicara tentang poliandri. Maka nonton saja. Penasaran kan? Pasti penasaran. Nonton aja di Disney Plus tanggal 16 April, oke? Halo, nama saya Dea Panendra. Jangan lupa nonton Surga yang Tak Dirindukan 3 segera. Hai, Soleh Mendeng, jangan lupa saksikan Surga yang Tak Dirindukan 3. Lebih seru.